Kalau tidak salah Pak, di tahun lalu jumlah peserta itu yang mendaftar di SBMPTN itu mencapai 6.000 Pak ya. Kemudian yang bisa diterima itu kalau di tahun lalu kalau nggak salah saya Pak sekitar 2.900 Pak dan melalui jalur SBMPTN itu. Tapi tahun ini bertambah atau bagaimana nih Pak untuk tahun ini khususnya di SBMPTN tersebut Pak? Ya, jadi total mahasiswa yang diterima oleh Universitas Malikus Saleh tahun lalu dan tahun ini sama di angka 6.400. Yang lewat jalur SMPTN kemarin ada 2.450. Dan untuk jalur SBMPTN itu jumlahnya ada 3.310 atau bertambah dari tahun lalu yang di angka 2.900 sekian. Kenapa ini bertambah? Yang pertama memang seiring dengan bertambahnya prodi yang ada di Universitas Malikus Saleh yang sudah insya Allah akan menerima nanti. Ini kan ada prodi D3 keperawatan. Iya. Dan kita harapkan yang ada yang di PDJ ya Pak, yang di PD Pak, yang terbaru nih Pak ya. Ya betul. Ya, ini juga teman-teman sedang memproses. Jadi tim kita dari Banda Aceh hari ini sedang berkoordinasi dengan L2 Dikti. Itu segera mempersiapkan administrasi agar tahun ini bisa terus bergerak di 3 keperawatan. Dan mohon doanya juga agar statusnya ini bisa naik dari D3 menjadi D4. Iya. Tapi tahun ini kalau penerimaan mahasiswa baru di D3 yang ada di akper keperawatan itu masih jalur mandiri Pak ya? Iya, lokal, untuk lokal. Untuk lokal saja. Bukan di SBMPTN. Iya, betul Pak. Baik, Pak, jumlah yang Pak yang akan kita tampung di tahun ini sepertinya tidak berubah dengan yang di tahun lalu Pak ya. Ini kenapa nih Pak? Karena memang karena kalau kita lihat dalam 3 tahun terakhir ini memang ada peningkatan yang luar biasa terhadap Unimal ya. Jadi banyak mahasiswa yang melirik kampus Unimal tersebut ya. Kenapa nih tidak kita tambah Pak? Karena memang begitu banyak peminat dari luar daerah, seharusnya bisa menambah lebih banyak di tahun-tahun yang dari sebelumnya nih Pak. Ya, jadi memang Universitas Malikus Saleh hari ini tidak bisa menambah jumlah mahasiswa karena memang ruang kelasnya tidak tersedia. Iya. Salah satu yang kami lakukan untuk menjadi jalan keluar agar proses perkuliahan terus bisa berjalan dengan baik adalah melaksanakan kuliah secara daring. Jadi walaupun tidak ada pandemi COVID, di Unimal memang kuliah secara daring itu terus ditingkatkan persentase atau jumlahnya. Jadi kita harapkan memang di Universitas Malikus Saleh kuliah daring dan luring itu insya Allah nanti satu saat bisa mencapai 50-50. Kenapa ini perlu dilakukan? Seiring dengan kemajuan teknologi, dengan konsep kampus mereka belajar, di mana anak-anak itu kuliah hari ini tidak harus ada di kampus dalam kelas. Jadi kita terus memanfaatkan teknologi. Nah, tetapi memang karena jumlah dosen kita juga terbatas, tenaga pengajar kita terbatas, jumlahnya itu tidak bisa kita tambah kuotanya. Dan alhamdulillah memang setiap tahun kita lihat animo masyarakat untuk kuliah di Unimal itu terus bertambah. Dan salah satu indikatornya adalah semakin banyak anak-anak dari luar daerah yang memilih Unimal sebagai kampus untuk dia mendapatkan layanan pendidikan tinggi. Itu bisa dilihat mungkin karena baru-baru ini ada dirilis ranking Universitas Malikus Saleh. Jadi Unimal itu adalah urutan ke-10 di luar perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa yang masuk 40 besar. Jadi 40 besar Indonesia tahun ini itu 30 perguruan tingginya ada di Pulau Jawa. 30 itu di Pulau Jawa. Hanya 10 yang ada di luar Jawa. Dan di dalamnya ada Universitas Malikus Saleh, universitas kebanggaan kita semua. Dan tentu prestasi-prestasi ini menjadi
salah satu alasan kenapa calon mahasiswa hari ini mulai melirik Universitas Maliku Saleh. Kemudian ditambah lagi kondisi di kampus kita, tepatnya di wilayah Aceh, pesisir utara itu, kondisinya kan sangat kondusif hari ini. Kemudian berlaku syariat Islam. Ya. Nah, sehingga orang tua yang melepas anaknya untuk kuliah ke Losmawe itu tidak was-was, tidak ragu-ragu, tidak takut terjadi pergaulan bebas, tidak takut terjadi hal-hal tidak diinginkan karena ada syariat Islam di tempat kita. Kemudian satu hal yang paling menyumbang jumlah mahasiswa terus bertambah, biaya hidup di Losmawe itu relatif murah se-Indonesia. Relatif murah se-Indonesia, Pak? Se-Indonesia. Jadi kalau pagi itu kan masih bisa kita makan sarapan itu dengan Rp5.000. Nasi kucing, Pak? Ya, tapi ya cukup kenyang lah. Ya, betul-betul. Si ada kue yang harganya Rp500. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan anak-anak itu memilih Unimal tempat kuliah. Sama seperti kenapa kampus-kampus di Malang sekitarnya itu hari ini sangat banyak jumlah mahasiswanya. Karena Malang hampir sama dengan Losmawe. Kondisinya, Pak. Di situ sangat Islami, masyarakat sangat ramah, biaya hidupnya murah. Nah, jadi selalu setiap tahun jumlah mahasiswa paling banyak diterima di Indonesia itu ada di Malang. Jadi hampir-hampir sama itu antara Losmawe dan Malang. Semoga anak-anak Sumatera terus memilih Unimal lah sebagai tempat dia melanjutkan pendidikan tinggi. Sehingga Unimal itu menjadi miniatur kecil Indonesia nantinya, Pak ya. Dari Sumatera ada, Pulau Jawa ada. Mudah-mudahan nanti Kalimantan dan Sulawesi juga sudah dapat dari Kalimantan dan Sulawesi. Ada Kalimantan, ada malah anak-anak TKI yang dari Sabah itu kuliahnya di Losmawe. TKI yang di Sabah, Kalimantan ada di Losmawe. Dan kita ini sedang mempersiapkan kerjasama dengan TNI Angkatan Darat dengan beberapa kodam untuk menjemput anak-anak bangsa yang ada di wilayah 3T, wilayah-wilayah pelosok Indonesia. Jadi insya Allah nanti setelah Idul Fitri, kami bersama teman-teman TNI Angkatan Darat yang punya posko-posko di luar daerah misi yang terluar itu, kita akan menjemput anak-anak bangsa untuk dikuliahkan di Unimal. Dan program ini sudah mendapat apresiasi dari Bapak Dirjen Dikti. Ini program Program gratisnya Unimal atau kerjasamanya dengan kementerian nantinya, Pak? Ya, jadi ini program kerjasama Unimal dengan Dikti di backup oleh teman-teman TNI. Sehingga memang nanti Unimal Aceh semakin dikenal lah oleh anak-anak bangsa seluruh tanah air. Karena kan kampus itu besar, peran alumninya sangat menentukan. Betul, Pak. Jadi kalau demikian Pak, peluang Unimal ke depan itu untuk pertambahan mahasiswa itu semakin ini Pak ya, semakin akan semakin banyak ke depan mahasiswa yang akan melirik Unimal, Pak. Nah, karena itu Pak, di satu sisi kan harus ada sarana yang memadai, kemudian juga soal SDM juga yang harus memang disiapkan, Pak. Salah satunya misalnya soal penentuan rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa, Pak, yang harus disesuaikan. Nah, ini kan tidak bisa dibendung karena seperti Pak Rektor sampaikan tadi bahwa karena memang melihat di sini Losmawe biaya pendidikan murah, biaya hidup murah, kemudian dengan syariat Islam, jadi orang tua daripada mahasiswa lebih nyaman kalau memang anaknya nantinya kuliah di Losmawe. Nah, karena demikian mungkin akan ada membludak nanti pendaftar di Unimal kemungkinan besar Pak di beberapa tahun ke depan. Nah, apa yang akan dilakukan Unimal dari sekarang Pak untuk mengantisipasi hal itu sehingga nanti lebih banyak mahasiswa yang bisa kita tampung, Pak? Jadi alhamdulillah pihak Kementerian Dikbud saat itu masih Ristek Dikti itu sangat mendukung pengembangan Universitas Maliku Saleh. Alhamdulillah Unimal mendapat bantuan pemerintah Indonesia, Dewan Utang Pemerintah Indonesia
ke ADB, Bank Pembangunan Asia, Unimal mendapat bantuan 54 juta US. Dan insya Allah, semoga ini tidak bergeser, kami mengharapkan bulan Juni atau paling telat bulan 8, itu akan ada peletakan batu pertama pembangunan 7 dekanat, yang di dalamnya juga ada membangun ruang-ruang kelas. Kemudian insya Allah mohon doanya juga di tahun ini 2021 lewat Kementerian PUPR akan membantu menyelesaikan 2 ruang kuliah umum. Jadi satu ruang kuliah umum itu tidak kurang ada 42 ruang kelas. Jadi kalau dikali 2 nanti ada 84 ruang kelas. Sehingga diharapkan dengan bertambahnya infrastruktur, terutama gedung-gedung ini, akan bisa meningkatkan jumlah mahasiswa yang diterima di Unimal dan bisa kuliahnya di dalam kelas. Serta infrastruktur pendukungnya itu terus bisa mendekati batas ideal minimal. Nah, jadi program bantuan PHLN ini atau hutang pemerintah Indonesia ini ke Unimal itu insya Allah akan berakhir di tahun 2023. Dan kita harapkan di tahun 2023 nantinya itu jumlah tenaga pengajar di Unimal dengan jenjang pendidikan doktoral itu sudah mencapai angka minimal 30%. Jadi dengan anggaran dari PLN ini juga kita sudah mengirimkan ada 15 orang dosen-dosen muda yang kita kirim kuliah ke Jerman, Belanda, Inggris, Australia, dan Jepang. Nah, ini semua untuk meningkatkan kapasitas para tenaga pengajar yang ada di Unimal.